sehari-hari ya kami otomatis taunya dari agama ibu saya. Saya itu tidak kenal sama sekali apa itu Kristen, lebih-lebih Tuhan Yesus itu apa, makanan apa bagi saya dulu. Saya pikir Tuhan Yesus, Yesus itu kayak makanan tak apa gitu. Nggak ngerti sama sekali, nggak pernah dengar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini Saifuddin Ibrahim Bonga ini menampilkan seorang murtadin. Jadi seorang murtadin ini katanya ketika SD dia tidak tahu siapa itu Yesus. Dia berpikir Yesus itu hanyalah sebuah makanan. Dia tidak tahu kalau itu katanya Tuhannya orang Kristen. Jadi kita ini meluruskan bagaimana pindahan murtadin. Karena kalau pindahan murtadin itu dibiarkan, maka itu semakin merajalela. Jadi mereka ini mencari simpati kepada orang Kristen dengan menjatuhkan agama Islam. Tapi sebenarnya mereka itu kalau kita dalami pembicaraan mereka itu bukan lagi menjatuhkan agama Islam, tapi mereka itu lagi menjatuhkan agama Kristen. Karena mereka itu mengatakan kalau dia ini benci kepada Islam, tidak suka kepada Islam karena ajarannya nggak jelas. Kemudian yang keduanya, mereka itu selalu mengatakan kalau mereka itu kesaksiannya bertemu dengan Yesus, makanya mereka pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, Yesus itu adalah Nabi Isa di dalam Islam. Tidak sah orang iman Islam apabila tidak beriman kepada Yesus. Tapi kita berimannya itu secara Nabi, bukan menganggap dia itu Tuhan. Itu dituhankan oleh orang Israel. Sedangkan jelas di dalam Alkitab dijelaskan, Yesus sendiri yang mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Tapi dituhankan oleh Paulus. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Ibu kan Muslim, terus bagaimana Bu Linda ketemu Yesus? Coba cerita. Iya, jadi gini, karena saya terus memberontak gitu, terus apalagi guru agama saya itu selalu bilang kalau bahwa bahwa kita itu bisa untuk maksudnya merampok atau membunuh sekalipun itu nggak masalah sama orang kafir katanya gitu. Karena apa? Karena mereka itu toh orang yang nggak berharga kan bakal masuk ke neraka. Jadi mereka itu cuman jadi arangnya neraka. Ibu ini mengatakan kalau kita itu boleh mengambil barang milik non-muslim, boleh menyakiti non-muslim, karena itu dihalalkan. Nanti juga non-muslim ini akan menjadi arang di dalam neraka. Ini kata ibu ini. Ibu ini juga diajarin oleh guru dia ketika masih duduk di SMP. Jadi buat teman-teman sekalian, mereka sebenarnya bukan tidak paham. Mereka paham tentang agama Islam, tentang hadis ini. Tapi mereka mau menjatuhkan agama Islam. Mereka juga mau menaikkan derajatnya di dalam agama Kristen. Tapi tanpa mereka sadari, mereka ini lagi menjatuhkan harga diri dia. Jadi di sini pertanyaannya, apakah kita itu diperbolehkan merampas harta non-muslim, menyakiti non-muslim? Karena beberapa murtadin menjelaskan seperti itu. Jadi itu ada juga diperbolehkan. Tapi bukan lagi dalam keadaan seperti ini. Ketika kita itu melakukan peperangan dengan non-muslim, kita itu boleh mengambil barang milik dia. Kenapa? Kalau kita meninggalkan makanannya, uangnya, maka itu membuat musuh itu semakin kuat. Apakah hanya di dalam agama Islam? Di semua agama seperti itu. Di agama Kristen pun ketika melakukan peperangan, itu dianjurkan mengambil barang musuh dia. Kalau kita mengambil barang musuh, musuh itu semakin lemah. Karena orang melakukan peperangan itu mencari kemenangan, bukan mencari kekalahan. Jadi kita itu boleh mengambil barang milik non-muslim, tapi ketika melakukan peperangan. Jadi inilah beberapa murtadin ini selalu memfitnah Islam. Katanya seperti hari biasa pun kita boleh merampok non-muslim karena itu dihalalkan. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Sampai suatu hari saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, kalau aku dengar dari kesaksian, kalau aku dengar dari pendeta-pendeta, katanya engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup berarti kan engkau harus ketemu aku. Lah aku kok nggak pernah ketemu engkau. Katanya hidup, mana kok nggak pernah ketemu aku gitu. Saya itu kalau ngomong sama Tuhan tuh nggak pakai bahasa yang pokok bahasa ngomong sama seperti bapak saya sendiri gitu. Sehingga suatu hari saya tuh mimpi
Suatu hari saya itu mimpi, saya melihat Tuhan itu di tempat yang tinggi gitu. Saya pokoknya terpisah gitu. Terus Tuhan itu bilang sama saya gini, anakku, kamu mau ketemu aku? Oh ya Tuhan, aku mau, tapi gimana caranya? Ibu ini mengatakan kalau dia ini ingin bertemu dengan Tuhan. Kemudian dia nak menantang Tuhan untuk bertemu. Akhirnya mereka pun bertemu. Ibu ini juga mengatakan kalau dia ini tidak pernah menggunakan bahasa yang sopan ketika berdoa kepada Tuhannya. Jadi di sini di awal tadi saya sampaikan kalau mereka ini lagi menjatuhkan agama Islam, kemudian mau menaikkan derajatnya di dalam agama Kristen, tapi tanpa mereka sadari mereka ini lagi menjatuhkan harga diri dia. Karena kalau para murtadin itu di awal itu bercerita tentang Yesus. Yang keduanya, mereka itu lagi menjatuhkan agama Islam. Yang ketiganya, mereka itu mengatakan bertemu dengan Yesus. Bermimpi dengan Yesus. Ada yang Yesus itu datang ke rumahnya lah, ada yang Yesus itu bawa kue lah, ada yang melihat Yesus itu pakai celana dalam lah, ada yang melihat Yesus itu lagi rapat-rapat sama para nabi. Ini kesaksian dari para murtadin. Kemudian yang keempatnya, mereka ini ujung-ujungnya mencantumkan nomor rekening. Ini para murtadin tolong dibantu. Nanti dia ini akan bagi dua sama yang menampilkan murtadin. Seperti ini kan sama Saifuddin Ibrahim. Itu donasinya bagi dua sama Saifuddin Ibrahim. Jadi permainan mereka ini dari dulu seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, mereka ini kesaksiannya itu selalu mengatakan bertemu dengan Tuhan. Ada yang datang, ada yang mengatakan Tuhan itu datang ke rumah dia, ada yang mengatakan dia dibawa Tuhan dia. Padahal dijelaskan di dalam Alkitab, kalau Tuhan turun itu akan terjadi kiamat. Itu dijelaskan di dalam Alkitab. Kalau Tuhan itu turun, maka terjadi kiamat. Tapi para murtadin ini tidak paham tentang ayat itu. Mereka tidak membaca. Kenapa? Karena kesaksian mereka ini cuman kesaksian gadungan. Mereka ini hanya mengada-ngada ingin mencari yang ada, ingin mencari sesuatu yang lebih berharga. Jadi mereka selalu mengatakan, saya ini bertemu dengan Tuhan, Tuhan datang ke rumah saya melihat Tuhan itu di pinggir jalan. Macam-macam dari kesaksian para murtadin ini. Padahal dijelaskan di dalam Alkitab, kalau Tuhan turun, maka terjadilah kiamat. Inilah kebohongan para murtadin ini. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau seorang mualaf itu, dia itu menyesuaikan ayat Al-Quran itu dengan otaknya. Apakah ayat Al-Quran ini bisa diterima otak kita? Tapi kalau di dalam Alkitab, otak kita harus menerima ayat Alkitab ini. Apapun ceritanya, otak kita harus menerima ayat Alkitab ini. Tidak boleh dicocokkan dengan otak kita. Karena ada beberapa ayat justru bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi di dalam Alkitab ini. Tentang penciptaan langit, tentang usia bumi, penciptaan burung. Pokoknya masa bentuk-bentuk bumi. Ini banyak bermasalah di dalam Alkitab ini. Jadi kalau mereka itu menjatuhkan agama Islam, mencaci maki agama Islam, mereka itu lagi membakar agama dia sendiri, lagi menjatuhkan agama dia sendiri. Jadi maklumin aja kesaksian para murtadin-murtadin seperti ini. Jadi buat teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.